Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi, katakan, kakiku takkan goyah, sebab kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Berapa banyak kita yang merindukan Tuhan pagi hari ini. Lambaikan tangan kita tinggi. Mari bersama berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita semuanya bersuka cita karena kita punya Tuhan yang baik. Amin. Mari bersama pagi hari ini kita datang dengan penuh rasa syukur kita bagi Tuhan. Kita merindukan perjumpaan kita dengan Tuhan. Tundukkan kepala bersama. Mari bersatu hati kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan membawa satu kerinduan. Kami rindu mengalami perjumpaan kami dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini kami berjumpa dengan Engkau. Engkau hadir, Engkau melawat setiap umat-Mu. Dan kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hati kami terbuka untuk Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Buka hati kita bersama bagi Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat setiap saat di dalam hidupku. Lagi katakan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat, tinggal dekat setiap saat di dalam hidupku. Mari bersama-sama katakan, Bapakku, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Mu yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu Tuhan, setiap saat di dalam hidupku. Lagi katakan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku.
bersama, katakan Bapakku. Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Angkat tangan kita, mari bersama katakan Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Katakan ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa.
Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari engkau yang merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang hidupmu, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, masuk di dalam hadirat Tuhan, awali dengan puji-pujian, awali dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang paling mengerti setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji nama-Mu Tuhan. Nama syararamu segenap hatiku Tuhan, ku memuji nama-Mu, ku bersyukur sebab Engkau baik, Kau yang paling mengerti setiap kami Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami bersyukur Tuhan. Oh, Kau Bapa-Ku yang baik, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Nama syararamu kami sembah Engkau. Nama syararamu Kau yang merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Saya ajak mari bersama bukalah sejenak kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan pagi hari ini. Seperti tangan-tangan kami yang terangkat pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan, demikianlah hati kami mau bersyukur kepadamu. Kami mengakui segala kebaikan-Mu, kami mau bersyukur buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, bukan juga karena kami yang paling pintar, tetapi kami ada semua ini karena kasih-Mu, kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Yesus, kami bersyukur. Oh, kami bersyukur. Nama syararamu Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Engkau Bapa kami yang baik. Engkau yang paling mengerti setiap kehidupan kami. Tanpa Engkau kami tidak mampu berjalan sendiri. Biarlah hari ini Tuhan, ibadah kami biarlah kami boleh terus menyenangkan hati-Mu. Kami bernyanyi, kami memuji, kami menyembah dengan penuh rasa ucapan syukur kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Angkat tangan kita, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari nyanyikan, ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari sama-sama kita katakan, Bapakku datang. Kami menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Ku percaya ada bagi. Lagi katakan, Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Oh, ku percayakan ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan.
Mari angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu saudaraku, katakan ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu, katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Satu kali lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu saudaraku, katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyikan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib. Bapak Ibu sendiri dengan sambil mengangkat tangan, nyanyikan bersama. Ku nyanyi ku nyanyi sungguh kau Allah kami yang hebat. Kau ajaib dan perkasa Tuhan. Katakan sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang hebat dan perkasa. Iramata karalaba yashata karalaba ralaba. Mari sembah Dia. Oh, bawa pujian, bawa sembahmu di hadapannya. Mari sembah Dia. Dia Allah yang hebat, Dia perkasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa. Kau
Kami datang menyembah, kami datang memuji. Haleluya, glory glory bagimu. Haleluya, iramaya syatakaralamanalamu. Oh, kau layak untuk dipuji, kau layak untuk disembah Tuhan. Bawa sembahmu, bawa kepada Dia, angkat hatimu. Haleluya, iramaya syatakaralabaralabara. Biar setiap pribadi di tempat ini semuanya menyembah Tuhan. Setiap hati tertuju kepada Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan tertuju kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Hanya Yesus yang layak untuk dimuliakan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari bersama-sama angkat kedua tangan kita. Mari naikkan penyembahan kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Uramaya syatakaralabaralabaralabaralabar. Mari tinggikan Dia melebihi apapun dalam hidup kita. Uramaya syatakaralabaralabaralabaralabaralabar. Uralamaya syatakaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Allah yang besar, Allah yang ajaib. Haleluya, kami puji Kau, kami sembah Kau. Iramaya syaralamaralaba, dimuliakan, disanjung namamu, dimuliakan, ditinggikan. Iramaya syaralamaralaba, sembah Dia, bernyanyi bagi Dia. Namanya syatakaralamaralabo. Haleluya, haleluya. Kau disembah, mulia-mulia, disanjung namamu yang kudus. Oh, ditinggikan pribadimu yang ajaib. Oh, haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Iramaya syatakaralabaralabarala. Oralamaya syatakaralabaralabaralabarala. Iramaya syatakaralabaralabaralabarala. Hati kami tertuju padamu pagi hari ini Tuhan. Iramaya syatakaralabaralabaralabaralabaralabarala. Puji-pujian kami tertuju kepadamu pagi hari ini Tuhan. Iramaya syatakaralabaralabaralabaralabaralabarala. Iramaya shikaralabaralabaralabar. Iralamaya syatakaralabaralabar. Iralamaya shikaralabaralabar. Iralamaya shikaralabaralabar. Sungguh hanya Engkau yang layak untuk kami sembah dan kami puji Tuhan. Engkau pribadi yang berkuasa atas hidup kami. Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Engkau Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Iramaya syatakaralabaralabar. Uralamaya sikaralabaralabaralabar. Tuhan, dengan apa kami dapat membalas kebaikan, kebesaran, kasih Tuhan yang sempurna. Selain pagi hari ini kami datang bersujud di hadapan Tuhan. Membawa puji-pujian kami. Ucapan syukur kami yang tulus, yang keluar dari hati kami kepada Tuhan. Sebagai ucapan terima kasih, rasa bangga kami memiliki Tuhan yang besar.
Kami memiliki Tuhan yang ajaib. Kami memiliki Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Uralabaya syata karalabaralabaralabaralabarala. Uramaya syata karalabaralaba. Mari satu kali lagi sembah Dia, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Agungkan namanya. Hiramaya syata karalabaralaba. Mari sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Mari sekarang lambaikan tangan kita, Bapak Ibu saudaraku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib. Katakan sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang hebat. Haleluya. Oh, sungguh pagi hari ini kami muliakan, kami tinggikan Engkau, Allah kami yang hebat, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang perkasa. Kami bersukacita karena Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita berkata amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Siapa yang bersukacita karena Tuhan pagi hari ini? Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Dia sumber sukacita kita Bapak Ibu saudaraku. Mari bersama-sama bernyanyi. Bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Semua
bersuka karenamu Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikanmu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi, mari memuji kebesaran-Mu, karena hatiku bersuka. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan. Mana wajah yang bersuka cita? Bukan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, karena hatiku bersuka. Semua yang bersuka cita angkat tangan tinggi-tinggi yo. Selamatnya padu bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Yang hidupkan dengan sukacita, biar kain kabung diganti dengan tari-tarian. Haleluya. Selamatnya padu bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Yang hidupkan dengan sukacita yang besar, dan kain kabungku digantikan tarian. Katakan, dan hatiku bersuka. Oh, Kau sumber sukacita kami Tuhan. Sementara kami menyembah Engkau, sukacita dan kekuatan Tuhan limpahkan bagi kami. Yang percaya tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Nyanyi dengan lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamatnya baru bagiku setiap hari, terima anugerah. Oh, oh, oh. Yang hidupkan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Selamatnya baru, rahmat Tuhan selalu baru, diperbaharui setiap pagi. Yang hidupkan dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya. Dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya. Dan hatiku bersuka. Semua yang bersuka cita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dia batu karang kita yang teguh. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kaulah batu karangku yang teguh, Kaulah batu karangku yang teguh, Kaulah batu karangku yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi sekarang sambil tepuk tangan tinggi-tinggi semua yuk. Karangku yang teguh, Kaulah batu karangku yang teguh, Kaulah batu karangku yang teguh. Sebut namanya. Yesus Kristus Tuhan. Kau batu karang kami yang teguh Tuhan. Sama-sama katakan. Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Oh, oh, oh. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Akan tergoyahkan oleh siapa? Oleh lawan-lawanmu. Engkaulah dasar bagi imanku. Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Dengan mantap, dengan yakin katakan. Akan tergoyahkan oleh lawan-lawanmu. Engkaulah dasar bagi imanku. Tadi kita. Kaulah batu karangku yang teguh, Kaulah batu karangku yang teguh, Kaulah
teguh, Kaulah batu karangku yang teguh. Sebut namanya, Yesus Kristus Tuhan. Kami bangga punyalah seperti Engkau Tuhan. Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Dengan iman kita katakan, takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanmu. Engkaulah dasar bagi imanku. Sama-sama, Kaulah batu karangku yang teguh, Kaulah batu karangku yang teguh, Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan, Kaulah batu karangku, oh yang teguh, Kaulah batu karangku yang teguh, Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Kaulah perlindungan kami, Kaulah batu karang kami yang teguh. Yesus Kristus Tuhan namanya. Sama-sama semua. Kaulah batu karangku yang teguh, Kaulah batu karangku yang teguh, Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan, Kaulah batu karangku yang teguh, Kaulah batu karangku yang teguh, Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Haleluya. Sungguh Dia Allah kita yang dahsyat dan Dia besar. Sepakat lambaikan kedua tanganmu tinggi-tinggi. Sorak-sorai meriah bagi Dia. Haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami agungkan Engkau. Haleluya. Oh Tuhan kami yang besar, kami muliakan Engkau, kami sanjung Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, sama-sama kita katakan, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menaklukkan musuh. Mari katakan, ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Kami ceritakan kemuliaan-Mu Tuhan. Lagi katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya, oh yang sungguh ajaib di antara. Mari sama-sama lambaikan tangan kita Bapak Ibu saudaraku. Come on. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab
Oh, dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat. Oh, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku katakan, ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Katakan perbuatannya, oh yang sungguh ajaib di antara. Are you ready? Come on! Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih lagi, sebab Tuhan Maha. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Come on! Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat. Lagi Bapak Ibu Saudaraku, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan. Kita angkat tangan kita Bapak Ibu, kuasa-Nya serukan dahsyat. Oh, dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Sorak-sorai meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Amin, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami mau terus tinggal dekat dengan Allah kami, Tuhan kami. Hadirat-Mu penuh dengan sukacita dan kekuatan. Ku datang dan sujud di kaki-Mu Yesus. Hadirat-Mu penuh sukacita. Tiada yang lain, tak seorang pun yang seperti-Mu. Ku mau sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku datang dan sujud di kaki-Mu Yesus. Hadirat-Mu penuh sukacita. Katakan tiada yang lain, tiada yang lain, tak seorang pun yang seperti-Mu. Ku mau sujud menyembah-Mu Tuhan. Mari nyanyi sama-sama. Ku datang dan sujud di kaki-Mu Yesus. Hadirat-Mu penuh sukacita.
sukacita. Katakan kepada dia, tiada yang lain, tak seorang pun yang sepertimu. Ku mau sujud menyembahmu Tuhan. Katakan lagi, ku datang dan sujud di kakimu Yesus. Hadiratmu penuh sukacita. Angkat tangan sama-sama. Tiada yang lain, tak seorang pun yang sepertimu. Ku mau sujud menyembahmu Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, hadiratnya membawa sukacita bagi kita. Mari terus tinggal dekat dengan Tuhan, terus melekat kepadanya. Pagi hari ini saya percaya di tengah-tengah kita ada Dia, dan sukacita dan kekuatannya melimpah bagi kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama, angkat kedua tanganmu. Heaven, your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is complete. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there's fullness of joy. Angkat kedua tangan kita tinggi. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there's fullness of joy. There is nothing, there is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Mari bernyanyi bersama-sama dengan segenap hati. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there's fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord.
ambil waktu kembali untuk sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yes, Lord. Mari sembah Tuhan. Shekete karapala pa 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 pa. Shede karapata kasuku tukura kata kashede karapala pasandara pa 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 pa. Nakarapa shede karapata kasuku tukura kata kashede karapala mata kashekete karapa pa 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 pa. Nekarapa shekete karapata kasuku tukura kala pa 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 pa. Shede karapata kasuku tukura kata kashede karapala pa 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 pa. Ada damai sejahtera di tengah-tengah kita. Ada sukacita yang melampaui segala akal. Ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Shede karapala masandara pa 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 pa. Jesus, we worship you. Oh, we proclaim you are King, Lord. Shere karapaso, narama shere karapala. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semesta alam penuh kemuliaan-Mu. Shere karapasandara pa 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 pa. Karapala mashere karapala masandere kata karapala pa 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 pa. Hallelujah, Jesus. Oh, rapashere karapala pa 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 pa. Bikarapata kasekete karapala masekete karapala pa 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 pa. Nakarapa shekene karapata kasokoto kurakala baba baba. Dikarapa shede kana karapala bata kaya kata karapala baba baba baba. She karapala baba 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 baba. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalir
Kalau ada kata-kata yang kami harus katakan, kami bangga denganmu Roh Kudus. Kami bangga, kami hormat akan Tuhan. Kami tidak hanya hormat, tapi kami bangga. Sebab banyak orang kadangkala bisa dihormati, tapi tidak bisa dibanggakan hidupnya. Tapi kami hormat dan bangga akan Tuhan. Hormat dan bangga kepadamu, karena Engkau Bapa yang sangat baik. Terima kasih, ibadah ini berarti karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Itu saja alasannya, karena yang lain hanya alat saja. Termasuk hamba yang berdiri sekarang di hadapan jemaat-Mu. Tuhan, bersuaralah, nyatakan hati dan kerinduan-Mu. Sungguh sekali lagi, kami bernyanyi, kami bertepuk tangan, kami menari. Tujuannya cuma satu, supaya Tuhan dimuliakan lewat dan di dalam hidup kami. Ambil alih waktu ini sampai selesainya. Dan kami pastikan sekali lagi, di tempat inilah nama Tuhan Yesus ditinggikan. Kami keluar dari tempat ini akan membawa nama itu di keluarga, di pekerjaan, di kehidupan sehari-hari. Supaya orang melihat bahwa di dalam kami memang ada roh Tuhan yang sungguh dahsyat. Dan mereka percaya kepadamu. Ini waktunya gereja akan bangkit dengan cara yang luar biasa. Karena engkau sedang bekerja tanpa referensi siapapun. Engkau tidak perlu minta izin pada institusi apapun. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih hamba berdoa sementara firman disampaikan. Sembuhkan yang sakit. Kuatkan kami yang goncang. Tegakkan kami yang gemetar. Karena kami menghadapi era yang tidak gampang. Dunia makin jahat. Degradasi moral makin berat. Semua makin tidak menentu. Tapi kami tahu satu hal. Firman-Mu tetap sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tapi yang lebih penting dari semua itu, biar firman-Mu membuat kami mengenal jalan-jalan Tuhan. Dan kami berjalan dalam karakter yang benar. Karena kami mengenal pribadi-Mu. Terima kasih, urapi hamba-Mu sekali lagi. Berbicaralah Tuhan. Bagimu hormat, bagimu pujian. Bagimu kemuliaan, bagimu kebesaran. Bagimu kejayaan, bagimu keagungan. Bagimu segala-galanya. Dari kekal sampai kekal. Demi nama Tuhan Yesus, orang percaya di gereja Betaningin dan yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya bersuka cita karena Tuhan boleh diizinkan kembali oleh Dia untuk ada di tengah-tengah saudara. Tanpa sok tahu, tanpa paling pinter sama sekali ya. Karena saya bukan siapa-siapa. Semua yang ada pada saya itu anugerah Tuhan. Thank you Pastor Aswin dan Ibu. Juga dengan ada Pastor Chris dan semua yang ada. Ada Pak Yaya, Koroni, dan tentunya yang lain juga. Thank you Nesa juga dampingin saya. Ya, nah saya ibadah pertama ini coba akan sampaikan buat Bapak Ibu tema yang biasa saja tentang bagaimana kita mengelola semua hal yang Tuhan percayakan pada kita. Ya, jadi mesti kita kobarkan semua yang Tuhan percayakan. Jadi saya mau tetap mengobarkan apa yang Tuhan percayakan pada saya. Ya, sebab kalau kita tidak kobarkan nanti kita jadi dingin. Ya, makanya kalau orang tanya, Pak Rubin kok tetap sampai hari ini menyala-nyala dalam Tuhan? Ya, secara fisik capek juga. Saya tadi bilang sama Koroni, usia saya belum terlalu tua ya, masih 25 tahun lah. Ya, ada yang ketawa kayaknya menghina saya ya. Enggak lah, usia saya sudah dalam anugerah Tuhan 54 tahun, tapi soon ya, beberapa bulan lagi. Ya, tadi pagi saya bangun rasa pegel-pegel semua. Aduh, saya so tua ini ya, kayaknya capek begitu ya. Kadang-kadang mau khotbah juga malas loh. Oh ya, masa Pak Rubin? Oh iya, kadang-kadang mau khotbah malas juga. Apalagi yang dikhotbahin gak berubah-ubah. Oh itu lebih malas lagi itu ya. Nah, capek juga tadi, tulang-tulang rasa gimana. Padahal saya olahraga, ya saya coba atur waktu, pola tidur saya jaga. Makanya kalau mau pelayanan saya gak mau tidur malam-malam. Ya ada sahabat istri saya Min, kemarin mau ngajakin makan sebenarnya. Saya bilang, enggak lah kayaknya saya lebih istirahat, saya lebih berdoa, persiapan buat besok. Karena ini tanggung jawab, bukan birokrasi rumit, bukan apa enggak. Tapi saya mau bertanggung jawab mengelola semua hal. Karena memang tujuan datang ke Surabaya kan untuk pelayanan, bukan untuk pelayanan. Dua hal berbeda kan. Karena ada pendeta diundang pelayanan malah sukanya pelayanan. Ya enggak jelas kemana ya. Saya mau fokus pelayanan ya pelayanan. Waktunya pelayanan ya pelayanan. Ya. Tapi capek sekali tadi. Tapi saya berkata enggak. Ya. Saya tetap kobarkan itu dalam kehidupan. Karena begini, kalau kita dingin dan tidak pernah bergerak, ya makin dingin Bapak Ibu. Jadi kalau kita dalam kondisi dingin, apapun lah namanya, suam misalnya.
Kalau kita tidak move, ya kita akan jadi dingin. Makanya itu tanggung jawab kita. Nah, secara faktual dan secara yuridis, keren sekali itu bahasa ya, bahwa secara hukum, secara faktual, nyata tidak terbantahkan, bahwa Tuhan itu taruh hal-hal hebat di dalam kita. Ya, ada hal-hal yang luar biasa. Makanya saya lihat orang bukan dari penampilannya. Sorry ya, saya tipikal orang yang tidak menilai orang sukses dari itu. Bajunya pakai merek apa, sepatunya harga berapa. Enggak lah, nanti menjilat dalam kehidupan. Enggak lah. Ya dong. Ya makanya definisi sukses saya bukan definisi dunia. Saya dulu mengajar begini Ko Aswin. Saya panggil beliau Ko Aswin ya supaya sok-sok dekat saja lah ya. Enggak lah Pastor Aswin, gembala dari gereja ini. Tapi saya dulu pikir bahwa ada ungkapan yang berkata begini. Bapak Ibu pernah dengar nggak ungkapan ini? Belajarlah dari orang yang sukses. Ya, yang dengar coba angkat tangan. Ini kita dengar itu kata-kata itu kan itu kata-kata biasa di masyarakat. Belajarlah dari orang yang sukses. Dulu saya, oh iya, tapi sekarang saya meragukan itu. Nah, maaf ya, kalau suksesnya ngerampok duit orang, ya mau belajar apa dari dia? Oh iya dong. Kalau suksesnya kemudian ngorbanin keluarga, ngorbanin orang lain, ya belajar apa dari dia? Mau cuman belajar kayanya, mau cuman belajar fasilitasnya hebat, enggak lah. Karena buat saya sukses itu cuman satu, mengerjakan kehendak Tuhan dalam semua proses kehidupan. Makanya saya nggak lihat orang dari penampilan, enggak lah. Saya nggak menilai orang dari merek apa nih bajunya, mobilnya, enggak lah, lewat begituan. Tuhan pencipta langit dan bumi itu lebih kaya dari apapun kok. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Tapi dia tetap rendah hati kan. Dia turun jadi hamba, ya kan. Nah, semua kita itu secara yuridis dan faktual tak terbantahkan. Itu Tuhan taruh kuasa di dalam kita. Cuman masalahnya kita bisa manage enggak? Kita bisa mengelola enggak dalam kehidupan? Soal waktu misalnya. Oh ya, jangan kita berkata semua karena aku, me. Ya kemudian myself, no. Saudara, waktu saja kita ini bisa bernafas itu karena Tuhan. Coba, udah jangan berkata begini, gua kuat. Covid kemarin membuktikan kan Bapak Ibu. Coba, iyalah, orang bisa saja punya oksigen, mati juga. Orang bisa saja punya rumah sakit, meninggal juga. Orang bisa saja punya koneksi siapalah, terserah. Bahkan saya dengar ada orang naik jet pribadi untuk ditolong ke rumah sakit mana, di tengah perjalanan lewat juga. Jadi ternyata saya menyadari, oh iya, hidup ini memang milik Tuhan kan. Coba, dan Tuhan itu kalau ciptakan kita, pasti taruh sesuatu yang hebat di dalam kita. Nah, Tuhan mau kita mengelolanya dalam kehidupan. Sebab bentuk, atau begini, bukan bentuk ya, ciri orang bertanggung jawab itu adalah orang yang bisa dipercaya dalam pengelolaan. Ya saya kalau nggak bisa mengelola keluarga, ya ngapain saya khotbah di sini? Nothing lah. Nanti saya cuma jarkoni. Jarkoni itu bahasa Jerman. Bisa ngajar tapi orang bisa ngelakoni. Saya lahir di Jawa, makanya bahasa-bahasa begitu tahulah. Ya buat apa? Kalau saya tidak bisa mengelola waktu, ya bagaimana saya bisa kemudian mengajar orang lain untuk ngomong soal waktu itu berharga kan? Saya sendiri berantakan. Nah, pengelolaan itu tanda orang tanggung jawab dan itu tanda orang dewasa. Sudah saudara, dalam hidup itu promosi dari Tuhan itu tidak usah kita iri sama orang. Ya. Saya pelayanan dari awal di jalanan kok Bapak Ibu, sampai pada titik ini nggak rasa sukses, nggak biasa saja. Oh Pak Robin khotbah di hadapan ribuan orang, biasa. Saya mau khotbah di hadapan puluhan orang, mau ribuan orang, sama khotbah saya. Saya tidak akan berubah, saya tetap semangat, saya tetap tajam, saya ketemu siapapun tetap sama. Ya saya mau original, genuine apa adanya. Tapi kemudian saya menyadari sekali lagi Bapak Ibu ya, bahwa saya belajar mengelola apa yang Tuhan percayakan. Kalau enggak, saya enggak akan pada titik ini Bapak Ibu. Oh ya percayalah, apalagi di dunia yang keras sekarang ini, kita begitu mengalami apa bisa tersingkir dalam kehidupan. Nah, saya ingin mengajak kita, coba kita baca nasihat seorang bapak pada anak rohaninya. Paul Apostel, Rasul Paulus, dia menasihati anak rohaninya, spiritual son, namanya adalah Timothy atau Timotius. Coba kita lihat 2 Timotius pasal pertama. Saya mungkin akan membaca mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dari Alkitab kita. Berharap ini menjadi perenungan buat kita. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dari Alkitab kita. Ya,
Jadi begini, kalau kita tahu ini ada pada kita dan kita kelola, memang hidup akan berbeda. Nanti saya akan sampaikan dengan hikmat Tuhan beberapa hal ya. Ini nasihatnya Paulus. Karena itulah kuperingatkan engkau, kalau sudah peringatan serius berarti ya, untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ya, ayat yang ke-7, ini ayat favorit saya ini, ayat yang membuat saya tetap bertahan di tengah badai. Kalau boleh baca sama-sama yuk, Jemaat Gereja Betani Nginden yang diberkati Tuhan. 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bayangkan ada 3 hal yang ini masih banyak. 3 hal utama yang Tuhan taruh di dalam kita untuk kita kelola, yaitu apa? Kekuatan, boldness spirit. Ini tidak main-main, kekuatan ini. Kemudian apa lagi? Kasih, dan kemudian apa? Ketertiban. Nanti saya akan fokus pada kata ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jemaat yang setuju, mari katakan. Oke. Nah, semua hal yang Tuhan taruh pada kita itu kalau tidak di managing, kita tidak manage, kita tidak kelola dengan benar, maka berantakan semuanya. Ya, saya lihat ya ada orang ya, skillnya hebat tapi berantakan kelakuannya, ya selesai. Oh ya, itu masalahnya ada pada dirinya sendiri. Makanya saya sadar, saya ini ya udah, kalau ngomong pelayanan ya, nggak masuk klasifikasi. Ya, keluarga saya bukan pendeta. Papa saya salah keputusan bangkrut. Anak nomor 1, 8 bersaudara. Adik saya yang bungsu beda 17 tahun dengan saya. Ya, papa gagal usaha, saya mesti bekerja keras dalam kehidupan. Sampai kemudian saya sadar, iya ya, yang saya mau banggakan apa? Ya, makanya orang berkata, Pak Ruben sukses ya. Saya bilang, semua anugerah Tuhan kok. Saya tidak rasa apa begitu. Ya, tapi kemudian saya sadar, semua yang Tuhan percayakan ini kalau saya nggak kelola, ya saya diketawain orang di luar sana. Nah, tanggung jawab kita adalah mengobarkan itu. Ya, make it flame. Kita mesti menyalakannya, mengobarkannya dalam kehidupan kita. Nah, itu tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Saya dalam hidup, kenapa saya suka belajar? Saya itu kalau ngobrol sama orang, selalu saya belajar banyak dari orang itu. Ya, saya kenapa suka membaca? Karena saya tahu begini, saya harus kelola. Kenapa saya kemudian, ya itu tadi, ya belajar disiplin soal waktu. Walaupun puluhan tahun biasa khotbah Pak. Ya, saya mungkin dalam anugerah Tuhan pelayanan sudah hampir 40 tahun. Jadi ya udah biasa khotbah. Sampai istri saya ngomong begini, kamu itu kalau mimpimu saja khotbah loh, bayangkan. Itu saking biasanya khotbah kan. Coba. Tapi kemudian enggak, saya tetap kelola. Saya tetap belajar, saya tetap dengerin yang muda-muda. Makanya misalnya ketemu generasinya Yosua, saya nanyain Pak Aswin sama Ibu Joshua ada di mana? Karena waktu ngobrol sama dia pun, generasi dia ya terutama ya, saya banyak belajar. Saya ketemu banyak anak muda turun ke bawah, dengerin pendapat mereka. Dan tajam-tajam loh ternyata. Sampai saya berkata, ketinggalan ternyata kakak ini. Dengan semua perkembangan yang ada. Karena saya mau terus kelola dalam kehidupan. Ya memang bayar harga Bapak Ibu. Nah sekarang kalau iman kita, ya semua hal yang Tuhan taruh kita tidak kelola, berat hidup ini. Nah yang pertama, nasihat Paulus adalah dia berkata, kobarkan itu. Katakan kobarkan Bapak Ibu. Katakan kobarkan Bapak Ibu. Artinya begini, nyalakan itu terus. Ya dulu sekarang sih nggak ada ya. Dulu saya masih ingat, zaman saya masih kecil. Mama saya kalau masak apa, misalnya nanak nasi, masak apa kan pakai kayu bakar. Yang ngalami kayak saya coba angkat tangan. Yang dulu orang tua masih pakai kayu bakar, tolong angkat tangan. Oh nggak ada, tolong angkat tangan yang dulu masak orang tua pakai kayu bakar, tolong angkat tangan, tolong angkat tangan. Ada ya? Oh berarti Bapak Ibu sudah tua. Ya kan, kayak saya lah sudah tua ya. Ya dah, kalau sekarang udah listrik, sekarang udah gas kan. Dulu kan, nah saya masih ingat banget. Untuk itu tuh apa sih triggernya untuk memicu supaya kayu itu terbakar. Caranya bagaimana? Ada beberapa cara. Biasanya pakai kertas dulu. Kalau nggak ada minyak tanah atau bensin pakai kertas. Ya kan? Kertas dibakar, ya dinyalakan api, baru ditaruh di kayu bakar itu. Bum. Ketika kayunya kering, cepat itu menyala. Atau cara berikutnya, siram pakai minyak tanah. Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu semua.
ternyata betul kalau kita tidak berkobar dalam kehidupan, ya itu tadi, hidup nanti gak semangat, hidup gak antusias. Saya kalau lihat ada orang ya, coba bayangkan, wajahnya saja cemberut seperti ayam belum tumbuh gigi. Kalau sampai ayam tumbuh gigi, saya tidak akan makan ayam itu. Itu orang Batak ngomong ngeri kali itu ya kan. Nah maksudnya begini, ada orang yang begini, bayangkan, letih terus, lesu terus, kemudian begini, ya sadu terus, biru membiru apa, ya pokoknya begini, gak semangat dalam kehidupan. Pernah lihat ada orang gak? Kalau dengar khotbah atau ikut retret baru semangat, beberapa hari kemudian itu lagi, turun lagi, padam lagi. Karena ini tanggung jawab kita untuk mengobarkannya dalam kehidupan. Itu dari dalam Bapak Ibu. Oh iya, saudara mau desa-desa orang dari luar, kalau dia tidak mengalami sentuhan dari dalam, maka orang itu tidak akan semangat. Makanya betul, orang kalau tidak semangat, melakukan apapun biasanya. Saya berharap di sini nggak ada. Itu semua keterpaksaan. Ya, nggak ada inisiatif dalam kehidupan, pasif dalam kehidupan. Makanya berapa banyak orang pasif saja begitu terus, nggak pernah bisa bergerak dalam kehidupan. Padahal Tuhan sudah taruh di dalam kita. Oke, saya kayaknya harus baca kitab Petrus rasanya. Coba lihat. Saya agak lupa di ayat di mana, tapi coba 2 Petrus kah? 2 Petrus kayaknya pasal pertama. Kayaknya ayat yang ketiga. Kalau nggak salah ya. Kalau salah ya nanti saudara cari sendiri. Nah, betul ternyata. Thank you. Nah ini, coba sudah lihat multimedia boleh tampilkan di screen boleh? Ada ya? Wah ini memang LED-nya keren banget ya. Jerawat saya kelihatan nih. Bintik-bintik hitam di sini kelihatan kan? Keren memang. Oke. Saya lumayan ganteng ternyata ya di layar ya. Ya lumayan dipuji sendirilah. Ketawanya menghina saya sih. Ampuni mereka Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jangan turunkan api. Ya ini dia. Karena kuasa ilahinya. Bayangkan. Telah, katakan telah jemaat Betani. Katakan telah. Telah itu berarti sudah bukan akan. Sudah. Menganugerahkan kepada kita, yuk baca sama-sama ini ayat profetik buat kita 2-3. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan apa? Jadi semua potensi, semua karunia, semua hal dahsyat, semua apapun yang kita perlukan itu sudah diinstal secara laten dan permanen di dalam diri kita. Sudah. Saya masih ingat, anak saya SMP, sekarang anak saya sudah 22 tahun, sudah dalam anugerah Tuhan, sudah pulang for good dari, dia dapat anugerah Tuhan sekolah fashion tekstil merchandising di sebuah uni di salah satu negara. Anugerah Tuhan dia bisa selesaikan. Saya masih ingat umur kira-kira, ada istri saya kira-kira 14-15 tahun, bayangkan. Dia itu nulis di satu blog. Bikin kayak cerita pendek. Itu kira-kira dia tulis ada 5 atau 6 judul. Ya biasa saja anak muda nulis begitu. Tapi saya kaget. In English, yang lihat multicultural dari segala bangsa. Itu yang membaca tulisannya dia. Itu hampir 15.000 orang. Saya nggak tahu ini jumlah jemaat di sini sekarang berapa, saya nggak tahu ya. 15.000 orang membaca tulisannya anak saya. SMP kelas 2. Di blok 6 cerpen. Saya begitu lihat itu, saya berkata, wow, dari mana itu? Bahasanya dalam, bahasa sastra. Makanya anak saya sekarang kalau nulis di blognya dia, saya sampai kagum-kagum. Saya ketemu sama beberapa orang, termasuk Prita Laura, sahabat saya itu anchornya di Metro TV. Kan dia orang media, pengajar juga sekarang di staf presiden dengan Pak Muldoko. Dia bagian komunikasi, jago anak ini, dekat sama saya. Begitu dia lihat tulisan anak saya, dia berkata, wow, ini sih deep ini bahasa. Dan saya bilang begini, sayang, kamu dapat dari mana? Ya, saya tahulah 2 Petrus 3 ini, cuman saya tanya dia, kamu dapat
dapat dari mana? Dia bilang, Tuhan taruh di hati saya, Papa. Dan saya keluarkan. Anak SMP kelas 2. Saya sampai bilang sama dia, kamu tahu gak bapakmu dulu, seusia kamu, itu mainan kerbau di sawah. Jatuh-jatuh di sawah begitu kan, kejar-kejar kerbau. Ya, saya kan mainannya di sawah, terus kemudian gak jelas juga, terjun ke sungai, mau mati 7 kali, mau tenggelam di sungai. Jadi kalau saya itu masa lalunya luar biasa. Oh iya, tenggelam di sungai lebih dari 7 kali, ketabrak becak lebih dari 5 kali, bayangkan. Jatuh dari sepeda berpuluh-puluh kali, dibawa ngebut sama teman saya naik motor. Wih, itu berkali-kali. Ya, sampai dulu saya masih ingat, saya gitu kalau sampai hari ini masih hidup. Wih, jatuh dari tembok kira-kira 2 meter, kepala dulu, sampai teriak-teriak tiap malam. Cuma saya baru tahu ternyata memang orang-orang yang mau dipakai Tuhan itu biasanya waktu kecilnya mau dibunuh setan dengan segala cara. Saya baru tahu. Oh iya Pak, asli Pak, teman-teman. Ibu jangan tepuk tangan Bu, karena itu nggak baik sebetulnya ya. Nggak harus begitu. Oh kalau gitu syaratnya dipakai Tuhan mesti mau mati beberapa kali. Enggak, nanti saya dimarahin sama Pak Kris lagi. Enggak ada teologianya kan. Tapi betul Pak, saya begitu tengok ke belakang. Ya ampun. Tapi Tuhan sudah taruh semua itu di dalam kita. Nah tolong kobarkan. Ini tanggung jawab kita. Yuk jangan pasif. Jangan biasa-biasa. Betul yang orang katakan, kamu itu lahir sesuatu hebat dalam dirimu. Makanya jangan jadi kopian. Saya tidak mau mengopi orang lain. Saya tidak mau mati nanti saya jadi kopian orang lain. Saya belajar dari Pak Aswin, saya belajar dari Pak Kris, saya belajar dari Pak Yaya, Pak Roni, saya belajar dari siapapun, Bu Monik, saya belajar dari siapapun. Ya, yang ada di sini saya sebutkan. Saya belajar dari istri saya, Lili Ong. Tapi kemudian begini, saya itu adalah original. Tuhan sudah taruh sesuatu. Makanya saya dorong saudara sekarang ini, siapapun. Jangan putus asa. Yang mau katakan amin? Jangan merasa kecewa. Jangan berkata begini, aku ini tidak berguna kok Pak Rubin. Aku ini kayak lilin kecil yang ditaruh di kamar kecil. Untuk urusan kecil, ketiup angin kecil. Mati aku. Ya, tahu Bapak Ibu, Kolonel Sanders tahu. Saya yakin Bapak Ibu mungkin penggemarnya dia juga. Karena McMoney kan, perusahaannya dia namanya Kentucky Fried Chicken. Sorry, nyebut nama nggak apa-apa ya. Maafkan saya yang punya fried chicken yang lain, maafkan saya ya. Nggak, KFC itu kan mendunia Bapak Ibu. Kolonel Sanders itu menemukan resep KFC. Itu di usia kalau nggak salah lebih dari 60 tahun. Setelah ratusan kali resepnya gagal. Coba klik saja, search saja di Google. Jadi semua hal dahsyat itu sudah taruh di dalam kita. Nah sekarang Pak, bagaimana kobarkan itu? Mengobarkannya nggak ada cara lain. Praktekkan firman. Firman itu kekuatan yang mengobarkan kita. Makanya waktu kita praktekkan firman, lain memang hikmat akan ada pada kita. Waktu kita praktekkan firman, lain memang strategi akan kita dapatkan. Waktu kita praktekkan firman, lain memang ada kekuatan yang aneh. Saya beritahu buat Bapak Ibu semua yang tidak ada jadi ada karena firman. Semua yang lemah jadi kuat karena firman. Semua yang sakit disembuhkan karena firman. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pada mulanya firman, firman bersama Allah. Firman itu Allah sendiri. Jadi waktu kita praktekkan firman, saya beritahu, tak ada kekuatan yang bisa kalahkan kita. Kobarkan. Makanya yang tidak suka baca firman, ya repot. Orang pikir ini buku kuno. Saya duduk berjam-jam baca firman. Saya selalu sekarang bawa Alkitab buku. Ya, saya beli dari keluarganya Lantang. Pastor Billy Lantang, Immanuel terbitkan, bukan Immanuel, LAI yang terbitkan. Cuman saya ambil dari keluarga mereka. Saya ambil kira-kira beberapa biji, saya sebarkan ke beberapa teman. Alkitab terjemahan edisi baru. Saya nggak tahu, kok Asim punya nggak itu, yang terjemahan baru? Belum ya? Minta sama Lantang itu Pak. Sama mestinya Pastor Billy. Nah, terjemahan baru, keren banget. Sorry, jangan curigai saya bukan keluarganya Immanuel, jadi nanti nggak dapat. Wah ini Pak Robin dapat royalti. Nggak, itu kan
LAI terbitkan, ya baru yang terjemahan baru. Saya selalu bawa Alkitab dalam bentuk buku. Saya baca, saya duduk, saya renungkan, tapi lebih penting saya praktekkan. Saya berkhotbah. Bapak Ibu, ini saya tidak pernah sempit. Selalu ada strategi baru yang Tuhan beri. Makanya yuk kobarkan Bapak Ibu. Oke. John chapter 4 verse 14. Coba lihat Yohanes pasal 4 ayat 14. Kenapa ya di Alkitab selalu para rasul berkata, kamu mesti penuh dengan roh Tuhan. Karena itu kekuatan. Maaf ya, orang boleh berteologi hebat. Kalau tidak di-empower oleh kuasa roh Tuhan. Teori, teori. Sorry ya, makanya banyak orang jago-jago dalam berteori. Tapi tidak mahir dalam praktek. Tidak ada kekuatan yang bisa mendirect itu kan. Oh ya, saya makanya nggak mau hidup tanpa melekat dengan roh Tuhan. Kita coba lihat ke ayat 13 dulu ya. Saya sekali lagi ingatkan, gereja ini rootnya kan memang walking in the spirit, by Holy Spirit kan. Gereja ini dibangun memang dengan akar, yaitu berjalan dalam roh Tuhan. Ya orang berkata, Pak, kalau berjalan dalam roh Tuhan nanti ngane-nganein. Enggak, siapa bilang? Catat di hati Bapak Ibu ya. Orang itu semakin penuh roh Tuhan, itu logikanya makin tajam. Saya ulangi ya. Kita kan dulu diajar itu generasi, mungkin kayak Om Chris sama Pak Yahya itu yang usia di atas saya, maksudnya secara senior. Kita kan dulu diajar aliran Pantekosta. Saya kan lahir dari aliran Pantekosta. Ngomongnya begini nih, beberapa pendeta. Ya oke sih, saya enggak nyalain mereka. Udah percaya saja, enggak usah pakai ini. Udah asal percaya. Dalam perkembangan saya kemudian banyak belajar ternyata. Orang itu kalau penuh roh Tuhan, ininya kuat Bapak Ibu. Logikanya kuat. Gak ngawur. Makin tajam ininya Bapak Ibu. Nanti bagian kedua saya ingin sampaikan. Saya pikir roh itu tidak ada hubungan dengan logika. Ternyata berhubungan erat. Makanya kalau orang berjalan dalam roh Bapak Ibu, tidak mungkin lah karakternya berantakan. Tempeleng-tempeleng pasangan, nyolong-nyolong uangnya sahabat, kencet orang lain dengan segala cara supaya dia dapat keuntungan. Itu kan orang-orang yang logikanya tidak kuat. Persahabatan dianggap apa? Karena semakin kita kuat dalam roh Tuhan, logika kita kuat. Cara menghormati orang beda. Oh iya ya. Orang itu kalau penuh roh Tuhan itu sopan Bapak Ibu. Sopan asli. Tidak sembarangan. Gak meremehkan orang. Tidak suka kemudian apa. Ya berkhianat. Enggak. Logikanya kuat. Nah Yesus berkata begini sama wanita Samaria yang kosong hatinya. Kasihan. Dia pikir kobarannya dari dalam. Makanya dia sudah punya beberapa suami yang memuaskan dari luar. Enggak, kosong ternyata. Kasihan wanita ini. Kan wanita ini gambaran saya, gambaran kita semua. Kita pikir begini, semangat kita kalau dapat mobil baru, semangat kita kalau dapat rumah baru, semangat kita kalau dapat fasilitas baru. Ternyata kosong. Beberapa kali dia married, dia pikir dia itu menyenangkan dari luar. Beberapa kali dia dapat fasilitas, dia pikir itu menyenangkan. Ternyata kosong. Makanya Yesus berkata, jawab Yesus kepada wanita ini, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Itu air minum fisik. Walaupun itu dibangun oleh Yakub sekian ribu tahun yang lalu, kamu akan tetap haus. Karena ini tidak akan membuat kamu kemudian ini kuat dari dalam. Makanya ditawarin sebuah solusi rohani. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya. Katakan minum Bapak Ibu. Katakan minum jemaat Betani Ngindan. Minum itu menjadi satu. Minum. Sampai kemudian masuk ke dalam kita. Menguasai kita. Menyegarkan kita insight dari dalam. Kamu kalau minum yang bukan dari Tuhan, kamu tidak akan segar. Makanya dia berkata, ia tidak akan haus untuk berapa lama Bapak Ibu? Selama-lamanya. Baca sama-sama yuk jemaat yang diberkati ayat berikutnya 2-3. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, yuk kuat, akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada yang percaya. Katakan. Orang boleh berkata sekarang gersang, orang boleh berkata sekarang kering, orang boleh berkata ekonomi sulit, sekarang orang boleh berkata semua gelap. Tapi saya mau beritahu buat Bapak Ibu semua,
dari dalam kita akan mengalir aliran yang tak terbatas, dan itu akan memancar keluar dalam kehidupan kita. Sampai orang berkata begini, memang beda ya orang dekat dengan Tuhan. Pendeta ini ngomong seenaknya ini. Lihat yang di depan saudara. Saya ngalami banyak hal yang otak saya tidak mampu memikirkannya. Oh ya, saya dengan istri saya udah putuskan hidup total dalam iman. Oh saudara jangan pikir Pak Rubin pakai jas keren-keren begini semuanya oke. Oh tetap proses. Kita tinggal di satu rumah yang saya beli rumah itu tanpa modal. Ya, kaki saya bisa banyak ke bangsa-bangsa sampai hari ini. Kadang-kala orang berkata begini, saya tanya, kok kamu bisa undang saya pelayanan? Tahu nggak jawabannya? Kita doa, tiba-tiba muncul nama Pak Rubin Om. Dalam anugerah Tuhan mungkin 2 kali tahun ini saya mesti ke Australia untuk pelayanan. Saya sudah dari amanah dalam anugerah Tuhan dari tahun 2000 saya pergi ke Australia. Pelayanan. Ya, sampai hari ini saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Makanya saya katakan ini, saya bagikan ini ya Bapak Ibu. Mungkin kalau bahasa saya nggak terlalu bagus, maafkan saya. Tapi yuk kobarkan itu. Tidak terbatas sumber yang di dalam kita. Saudara kalau lihat keadaan stres kita, kalau lihat semua persoalan, aduh, orang bisa teriak mati ini. Kalau saudara lihat keadaan kondisi, kan saya tadi sudah katakan, degradasi moral makin parah, dunia makin jahat, ketidakadilan merajalela, berita mengejutkan yang aneh-aneh, yang tidak enak, yang bikin bulu kuduk kita merinding terjadi. Tapi tidak usah khawatir, dalam kita Tuhan taruh semua yang kita perlukan. Kelola itu. Sorry ya, yang rasa kuat karena duit, menangislah. Yang rasa kuat karena punya koneksi, udah, menangislah. Semua bisa berubah. Tapi kalau air itu menyatu di dalam kita, menyegarkan kita dari dalam, di musim kayak apapun, kita tetap akan alirkan yang terbaik dari Tuhan. Yang kedua, coba kita ke ayat yang ke-7, 2 Timotius 1 tadi. 2 Timotius 1 ya. Sebentar lagi saya akan selesai. Ya, beberapa puluh menit lagi. Enak khotbah di sini gak terburu-buru waktunya ya. Karena memang saya suka sekali ya. Pujian penyembahan saudara lama. Nikmati sekali saya. Makanya setiap kali ibadah saya mau dari awal sebetulnya. Enak, karena enaknya bukan apa. Istri saya bilang, gereja ini lagunya lama-lama tapi asik, aransemennya bagus, maksudnya mengalirnya jarang kan ibadah yang mengalirnya lama, biasanya kan diburu-buru ya. Weh, apalagi kalau ya ibadah bisa 8 kali sehari, weh. Saya beberapa kali diundang ibadah begitu, saya bilang aduh kecepatan itu, ya kayak apa begitu ya, terburu-buru, saya tidak suka banget ya, maksudnya asik saudara, ngalir bersama-sama. Nah, saya tahu begini. Tuhan mau terus kita lebih dalam lagi bergerak di dalam kekuatannya Dia. Nah yang berikutnya saudara, ini dia. Untuk kita mengelola apa yang Tuhan ada taruh dalam kita. Nah ini dia. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi tidak ada yang boleh takut. Dilarang takut. Tapi jadilah kuat karena Tuhan. Melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih dan apa? Ketertiban, order. Nah saya fokus pada kata ketertiban. Dalam bahasa Yunani kata ini dipakai kata sophroneo. Sophronia itu adalah kendalikan pikiran. Sound mind, mind of Christ. Coba terjemahnya King James mungkin pakai kata sound mind. Kalau ada multimedia, kalau ada ya. Hopefully saya nggak salah kan, muncul kata sound mind atau mind of Christ. Ya, boleh? Terjemahnya King James Version ada ya? Multimedia. Nah, ya kan? But of power and of love and of a sound mind. Ya kan? Itu tuh. Nah, kata-kata ketertiban ini atau ya ini terjemahnya Inggrisnya adalah sound mind, mind of Christ.
Itu adalah bahasa Yunaninya pakai kata sophroneo. Nah, kata sophroneo itu adalah pikiran mesti dikendalikan. Bapak Ibu tahu nggak? Orang kalau tidak bisa mengendalikan pikirannya, pasti berantakan. Kok bisa, Pak? Oh iya, medan tempur kita itu ada di situ, Bapak Ibu. Nah, Tuhan itu mau kita mengelola semua hal itu dengan mengendalikan pikiran kita. Karena kan prinsipnya sederhana lah. Menabur pikiran menuai perbuatan, menabur perbuatan menuai kebiasaan, menabur kebiasaan menuai karakter, menabur karakter menuai masa depan. Menabur pikiran menuai perbuatan, menabur perbuatan menuai kebiasaan, menabur kebiasaan menuai karakter, menabur karakter menuai masa depan. Masa depan ditentukan dari karakter, karakter ditentukan dari kebiasaan, kebiasaan ditentukan dari perbuatan, perbuatan ditentukan dari cara berpikir. Cara berpikir lemah, perbuatannya lemah. Perbuatan lemah, kebiasaan lemah, kebiasaan lemah, karakternya lemah, karakter lemah, masa depan jadi lemah. Kenapa masa depan kuat? Karena karakternya kuat. Sebab kebiasaannya kuat, karena perbuatannya kuat, sebab cara berpikirnya kuat. Saya tidak mau ulang lagi. Nggak usah tepuk tangan, Bu, itu biasa saja. Nah, maksudnya begini, memang betul. Kalau pikiran kita tidak bisa kita kendalikan, berantakan semuanya. Saudara pernah lihat nggak ada orang yang keren-keren tapi pemarah? Sumbunya pendek begitu. Gak bisa melihat persoalan itu sampai ke ujung jauh. Kita ini kalau lihat persoalan itu apa saja sampai ke ujung jauh. Oh, saya sering memuridkan orang yang berantakan, pemabuk atau apa. Tapi saya tidak akan buang dia, saya tidak akan marah sama dia. Ya marah, mendisiplin dia. Tapi saya tidak akan kemudian berlaku apa. Saya tidak akan buang dia, karena saya tahu beberapa orang ujungnya ternyata. Istri saya dan saya memuridkan satu orang. Narkoba parah, Pak. Asli parah. Waktu kita layani pelepasan, bayangkan di kota Jogja. Itu tumpah darah banyaknya luar biasa. Papanya saja sudah bilang begini, saya sudah tidak sanggup Pak Rubin. Udah terserah anak-anak ini mau jadi apa. Udah, keluarganya buang dia Bapak Ibu. Tapi kita terus dampingi. Ya memang prosesnya nggak gampang. Karena saya lihat ujungnya. Bayangkan sekarang pembangun gedung-gedung pencakar langit di kota Jakarta. Sebab dia lulus master cum laude lagi. Di bidang itu, di bidang bangunan. Melayani Tuhan sekarang. Dekat sama kita. Apa-apa selalu kontak sama istri saya. Ini lagi sakit di rumah sakit saja, manjanya sama istri saya. Ya, anak rohani kita kontak-kontak. Aduh saya kok begini-begini. Selalu curhat kayak sama mamanya sendiri. Tapi memang betul. Coba kalau saya waktu itu sumbunya saya pendek, marah. Waktu itu saya masih muda, bayangkan. Emosi lagi luar biasa. Kamu kalau nggak begini-begini, saya tengking jadi kodok loh kamu. Tapi enggak, saya melihat sampai ke ujung. Nah makanya orang kalau tidak bisa memanage cara berpikirnya, semua yang Tuhan taruh pada dia berantakan. Oke, saudara tahu nggak? Yesus itu, kalau kita lihat ya, waktu dia dicobai di pencobaan, namanya bukit pencobaan. Matius pasal 4, saudara baca ya. Itu kan dia dicobai dengan cara yang menurut saya, dikejar orang sekarang. Itu kan 3 pencobaan, politik, agama, dan ekonomi. Ya kan? Agama adalah suruh lompat dari hubungan bait Allah. Itu Yesus suruh bikin sirkus di tempat ibadah. Oh kalau dia bikin sirkus, dia tidak mati, langsung orang sembah secara shortcut, jalan pintas. Tapi kan Tuhan tidak mau begitu. Tuhan ngomong begini, kamu kalau tidak kendalikan pikiranmu, kuasa Allah nanti jadi manipulasi dalam hidupmu. Pak Rubin gampang manipulasi orang, gampang lah Pak. Pakai nubuat-nubuatan, apalagi ngomongnya bergetar-bergetar sedikit, gampang lah Pak. Tapi saya tidak mau buat itu. Ya, sorry ya. Jadi pendeta, manipulasi begitu gampang lah. Ya nubuat-nubuatan padahal Tuhan tidak suruh. Oh bisa lah Pak. Bisa Pak, bisa banget. Padahal Tuhan tidak suruh. Demi kepentingan diri sendiri. Tapi kemudian saya sadar enggak. Saya mau kendalikan cara berpikir saya. Untuk saya tetap kuat dalam cara berpikir saya. Nah Bapak Ibu, waktu Yesus disuruh lompat dari hubungan bait Allah. Tahu enggak? Tuhan berkata begini, enggak boleh begitu. Kamu jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dia coba kendalikan, dia manage cara berpikirnya. Supaya tetap kuat dalam semua aspek kehidupan. Oke, Bapak Ibu kalau kita tidak kendalikan pikiran kita, berantakan kehidupan. Nah saya berdoa Bapak Ibu. Oke, kita baca Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya sebentar akan selesaikan ini. Saya nggak tahu apa yang sekarang sedang berkecamuk di cara berpikir kita.
Pernah nggak lihat ada orang yang memulai pelayanan, memulai usaha rendah hati. Tapi begitu setelah itu, pikirannya mulai sombong, ngeremehin orang. Makanya saya suka berkata ya, dari yang kecil orang jadi besar. Tapi ingat hati-hati ya, tolong nanti kalau sudah jadi besar, jangan lupa yang kecil-kecil. Kesetiaan, ya kemudian apalagi ketaatan. Itu jangan lupakan itu. Itu semua ada di cara berpikir kita. Ya. Nah, boleh kita, thank you multimedia. Jadi akhirnya saudara-saudara, baca sama-sama yuk, jemaat yang diberkati 23. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan apa? Patut dipuji. Mari baca sama-sama ayat berikutnya keras. Pikirkanlah semua itu. Memakai kata namanya lokisomai. Install, bank in, inventarisasi. Saudara tahu bank in, ditabung itu. Kapan itu keluar? Waktu kita ditekan. Saudara pernah lihat gak ada orang begitu ditekan, responnya selalu jahat. Berarti yang dia pikirannya salah. Ya, pernah dengar gak ada hamba Tuhan namanya tokoh reformasi, Martin Luther. Ya, abad 15, dia berkata begini, boleh gak burung terbang di atas kepala kita? Ya boleh. Kalau kita melarang burung terbang di atas kepala kita, kita melanggar undang-undang perburungan. Kan burung punya undang-undang untuk terbang tinggi kan. Bolehlah, boleh terserah. Wong dia terbang di atas kita. Tapi boleh enggak? Kalau dia sampai hinggap di kepala kita, bikin sarang, buang kotoran, beranak pinak di kepala kita. Ya dilawan pakai penyembahan. Kan waktu kita ngangkat tangan, kita lagi berkata saya setuju dengan Tuhan, dengan cara berpikir Tuhan. Makanya betul begini Bapak Ibu. Kalau pikiran kotor tiba-tiba melintas ke kepala kita, terserah. Itu peperangan rohani. Tapi kalau dia bercokol di kepala kita, duduki kita. Lawan itu Bapak Ibu. Sebab itu Tuhan tidak berkenan. Nah, coba kendalikan pikiran kita. Supaya kita tidak berantakan dalam hidup. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, Filipi 4 ayat 8. Firman. Yang mulia, yang suci, yang benar. Itu firman Tuhan. Yang mau katakan amin? Nah, saya tutup dengan yang ketiga. Bagaimana kita memanage semua hal yang Tuhan percayakan pada kita. Bapak Ibu mesti salurkan. Kembali ke 2 Timotius 3 ayat yang ke-8. Setelah ini kita akan berdoa. 2 Timotius 1, maafkan, ayat yang ke-8. Coba kita lihat. Nah, Bapak Ibu, kita mesti salurkan semua yang ada pada kita. Oh ya, saya dalam hidup punya prinsip begini. Saya dapat dari Tuhan. Saya nanti mati, saya tidak akan membawa apa-apa yang Tuhan taruh di dalam saya. Yang saya bawa adalah semua hal saya sudah salurkan buat orang-orang di sekitar saya. Lewat apa saja. Dan yang aneh begini Bapak Ibu. Orang itu semakin memberkati, pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Oh ya, semakin kita melepaskan, kapasitas kita makin luas dalam kehidupan. Ya aneh kan, hukum ekonomi Tuhan itu aneh. Saya kalau bilang begini gak cuma soal uang loh Bapak Ibu. Hikmat, strategi apa saja. Bagikan tuh jadi berkat buat orang lain. Kapasitas kita jadi besar dalam kehidupan, percayalah. Karena itu Paulus berkata, saya ulang lagi ayat ini. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Katakan bersaksi. Katakan bersaksi. Kata saksi berasal dari kata marturios. Dari kata itu muncul kata martir. Martir itu mati terhadap diri sendiri. Karena begini, tidak lagi berpikir buat diri sendiri. Selalu menjadi berkat buat banyak orang. Makanya orang-orang yang selalu menyalurkan yang ada pada dia, itu tidak akan jadi laut mati. Saya anugerah Tuhan mungkin kira-kira 14 kali pergi ke tanah perjanjian untuk bawa grup. Tidak harus tiap tahun jalan, tapi sudah hampir 14 kali saya ke sana. Setiap kali saya kemudian berenang, yang pernah ke Laut Mati pernah ya, Dead Sea, Bapak Ibu tahu, itu Laut Mati itu kalau nggak salah kadar garamnya lebih dari mungkin 30% kali. Ya, saudara bisa ngapung itu di situ kan, di Laut Mati ya, di Laut Mati. Cuman itu kan mineralnya luar biasa.
Itu makanya kalau saudara pergi ke satu tempat ada produk namanya Ahava. Itu ibu-ibu paling suka itu ya. Wah, kita di situ tuh pakai lumpur. Wih, betul Bapak Ibu. Begitu lumpuran dari mineral yang di situ, betul. Saya ketemu teman saya, dia bilang begini, putih sekali kamu. Saya bilang, mana mungkin putih? Putih itu mayat kan, berarti sudah nggak ada lagi darah kan? Ya maksudnya lebih cemerlang saja. Saya bilang begini, saya diurapi oleh Tuhan. Ya dia CCC pendeta kan. Tapi betul mineralnya banyak. Tapi di situ kadar garamnya kan 30%-an kira-kira. Jadi kita kemudian bisa itu tuh ngapung di situ. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, Laut Mati itu asalnya bagaimana? Air dari Galilea tertampung di situ tidak kemana-mana, mati. Saya punya pertanyaan, di Laut Mati ada kehidupan? Ikan tidak berani di Laut Mati, pasti jadi ikan asin. Itu bahasa Jermannya gereh. Tahu gereh ya? Gereh betul ya, orang Surabaya ngomong gereh nggak itu? Ikan asin itu ya, ikan asin itu, ikan udah. Nggak ada kehidupan di Laut Mati. Laut Mati itu adalah begini, cuman menampung, tidak pernah menyalurkan. Selalu menampung, tidak pernah menyalurkan. Makanya betul. Saudara kalau naik mobil, keluaran Audi terbaru, tolong cermati. Kalau nggak ada knalpotnya, jangan mau naik. Udah, saudara nggak perlu doa syafaat, pasti Tuhan tolong. Meledak Pak, ada in harus ada, saya ulangi, ada in harus ada out. Orang kalau in terus nggak pernah out, sembelit pasti kentut melulu hidupnya. Dan bikin bau di sekitar orang. Oh iya, kita ini kalau Tuhan sudah taruh, salurkan. Kok nggak ada yang amin? Kapasitas kita makin luas. Saya sekian bulan ini pergi ke banyak daerah yang saya memang sengaja pergi. Saya belum lama ini ada di Ambon beberapa hari. Dalam anugerah Tuhan, ya tolong kalau ingat saya tolong didoakan ya. Saya akan ke Pulau Selayar nanti akhir bulan ini. Karena di sana pernah terjadi revival, tapi tidak di follow up. Saudara, Pulau Selayar itu nyebrang dari Sulawesi Selatan, kira-kira 2 jam. Pak Rubin kok cari capek? Ya cari capek lah. Tapi saya sudah komitmen dengan istri saya. Selama nafas ada pada saya tidak akan pernah bergerak. Saya tidak akan pernah berhenti bergerak untuk memberitakan Injil. Oh, tantangannya tidak gampang Pak. Ya. Tekanan-tekanan tidak mudah. Makanya jadi pendeta tidak gampang. Kita tidak cuma mengalami tekanan apapun, tapi banyak hal dalam kehidupan, tekanan. Tapi saya mau tetap salurkan. Nah, saya challenge Bapak Ibu semua di sini, yuk. Supaya kita mengelola yang Tuhan percayakan. Tolong ingat yang saya katakan. Saya sudah selesai nih sekarang. Nanti kalau Bapak Ibu berhadapan di tata kasih karunia Tuhan, di sorga, Bapak Ibu kuat berdiri enggak di hadapan Dia? Karena perumpamaan talenta, Matius 25. Tuhan cari tanggung jawab. Yang 5 jadi berapa? Yang 2 jadi berapa? Ingat ya Bapak Ibu, nanti kita berhadapan dengan tahta Tuhan. Soal waktu, soal keluarga, soal yang Tuhan taruh pada kita, mau diapain? Saya melihat itu, makanya saya berkata, saya mau tetap salurkan yang ada pada saya. Yuk, kelola yang Tuhan taruh pada kita. Kita tidak pernah kekurangan sumber. Tuhan Yesus memberkati, maju terus, berkobar terus dalam Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Yes Lord. Boleh angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. I want pray for you all, siapapun Bapak Ibu. Saya tahu bahasa saya terbatas, tapi Tuhan sedang berbicara buat kita. Yang sekarang ini bersembunyi, tidak bergerak kemana-mana, ngomel terus. Ya, bahkan ada beberapa orang yang tidak pernah puas dengan gereja. Pokoknya ngomong kiri kanan, gak pernah puas. Saya beritahu, masalahnya bukan di institusinya, masalahnya di kita. Kitanya pengen enak terus, kitanya tidak mau kobarkan yang ada pada kita. Yuk kobarkan Bapak Ibu, kobarkan. Kalau lihat situasi nyalain terus, lihat situasi kurang terus, ya masalahnya sekali lagi ada pada kita. Makanya saya tidak mau nuntut orang lain berubah, saya yang harus berubah supaya perubahan saya bisa berdampak buat orang di sekitar saya. Mari angkat kedua tangan saudara. Saudara mau kemanapun tidak akan puas kalau saudara tidak mengalami kobaran dari dalam. Makanya Yesus berkata, engkau minum air dunia ini, engkau tidak akan pernah puas. Tapi engkau minum air yang akan kuberikan.
engkau akan terpuaskan selama-lamanya. Bahkan itu akan menjadi mata air yang terus-menerus mengalir sampai hidup yang kekal. Saya sungguh-sungguh berdoa ribuan orang di tempat ini, Tuhan akan terus kobarkan kita untuk kita menjadi dampak yang luar biasa lewat apapun yang kita kerjakan. Mari angkat kedua tangan. Hamba berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang ada di depan, di tengah, di belakang, kiri, kanan, dimanapun kami berada, pria, wanita, orang-orang muda, orang-orang tua, anak-anak kecil, dimanapun berada. Hamba berdoa Tuhan, biar firman ini termeterai di hati kami. Engkau sudah taruh semua yang kami butuhkan, itu ada di dalam kami. Kami mau kobarkan itu, kami mau manage itu, cara berpikir kami. Kami mau salurkan itu untuk jadi berkat sampai seluruh apa yang kami kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati umat-Mu, biar firman ini termeterai di hati kami, memerdekakan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, Bapak. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Yang diberkati lambaikan tangan tinggi-tinggi dan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Puji nama Tuhan, dan siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberi Bapak Ibu Saudaraku, dan bersatu hati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan firman ini boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan Tuhan memberikan kami kemampuan untuk kami boleh melakukannya. Bagi-Mu segala hormat pujian. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Pendeta Rubin Ong yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat dan pengurapan yang selalu baru, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui pelayanan beliau. Dan siang hari ini setiap kami di tempat ini, kami diberi kesempatan untuk memberi. Kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami hanya bagi Tuhan kami yang kami kasihi dan gereja kami di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ada satu tambahan pengumuman. Nanti di hari Kamis tanggal 18 Mei kita akan kembali beribadah di tempat ini jam 9:30 pagi, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dan untuk doa malam jam 7 malam di tempat ini akan berlangsung seperti biasa. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengundang untuk Bapak Ibu Saudaraku yang akan menyerahkan putra-putrinya, boleh maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan berkati. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata,
mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kita angkat tangan kita sama-sama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.